Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imron Permana di materi prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10 semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi materi budidaya tanaman hias. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian budidaya tanaman hias. Yang kedua, sarana produksi budidaya tanaman hias. Yang ketiga, bahan-bahan budidaya tanaman hias. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang teknik budidaya tanaman hias. Baik, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian budidaya tanaman hias. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi yang lain. Apa sih budidaya tanaman hias? Budidaya tanaman adalah kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengelolaan tanaman dan lingkungan tumbuhnya, seperti tanah, air, dan cahaya matahari. Tanaman hias adalah semua tumbuhan, baik berbentuk terna, merambat, semak, perdu, ataupun pohon, yang sengaja ditanam orang sebagai komponen taman, kebun rumah, penghias ruangan, upacara, komponen riasan atau busana, atau sebagai komponen karangan bunga. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu sarana produksi budidaya tanaman hias. Apa aja sih sarananya? Sarana produksi yang diperlukan dalam budidaya tanaman hias hampir sama dengan budidaya tanaman pangan sebenarnya ya. Tanaman pangan umumnya dibudidayakan dalam lahan yang terhampar, sedangkan tanaman hias dapat juga dibudidayakan dalam pot atau plastik polybag di tempat terbuka atau ternaungi di pekarangan. Media tanaman pot dapat berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau berbagai media tanam siap pakai yang tersedia di toko sarana produksi pertanian. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahan-bahan budidaya tanaman hias. Nah, bahan yang perlu disiapkan adalah pertama benih atau bibit tanamannya tentunya ya. Yang kedua yaitu media tanam. Yang ketiga pupuk. Yang keempat zat pengatur tumbuh. Yang kelima pestisida. Yang keenam mulsa plastik atau plastik penutup media tanam. Yang ketujuh sungkep atau plastik penutup bunga atau daun. Yang selanjutnya yang terakhir adalah polybag atau pot ya, bisa juga di lahan yang tersedia di rumah atau di pekarangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik budidaya tanaman hias. Nah, secara umum teknik budidaya tanaman hias juga sama nih, hampir mirip dengan budidaya tanaman pangan. Yang pertama ya tadi ya, persiapan lahan atau media tanam. Budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam pot atau polybag seperti contoh di gambar di samping atau dalam hamparan lahan. Nah, seperti ini contoh media tanamnya. Ya, kalau pakai plastik polybag ya seperti itu. Jadi dikasih sekam lalu dikasih pupuk juga di dalam polybag tersebut ya. Nah, itu contohnya. Dan yang kedua di sini ada pot. Pot ini berbagai macam jenisnya ya. Ini contoh pot yang menarik dan enak dipandang. Dan yang terakhir contoh yang ketiga yaitu di hamparan, di tanah hamparan yang mungkin di sini adalah biasanya untuk produksi tanaman hias yang notabene banyak ya, atau kuantitasnya banyak. Nah, selanjutnya teknik yang kedua yaitu pembibitan. Nah, persiapan benih atau bibit merupakan hal yang penting nih dalam budidaya tanaman hias. Perbanyakan bahan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual dengan menggunakan biji dan perbanyakan vegetatif dengan menggunakan organ vegetatif. Jadi bisa dikembangbiakan atau diperbanyak menggunakan organ vegetatif. Oke, langsung saja kita bahas untuk perbanyakan vegetatif. Berikut adalah contohnya nih, perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias. Yang pertama yaitu stek. Mungkin kalian pernah lihat dan pernah pelajari di SMP kelas 9 atau kelas 8 ya. Di sini perbanyakan dengan menggunakan bagian akar, batang, dan daun. Ya. Contoh tanaman hias yang diperbanyak menggunakan teknik stek ini diantaranya adalah cocor bebek, begonia, sirih, mawar, dan puring. Dan yang teknik yang kedua yaitu perundukan ya, seperti contoh di samping ya di sini ya, ini contoh teknik perundukan. Perundukan perbanyakan dengan perundukan bagian tanam ke tanah sehingga menginduksi munculnya akar ya, jadi diinduksi gitu. Nah, perundukan dapat dilakukan misalnya pada tanaman melati dan alamanda.
Selanjutnya teknik yang ketiga yaitu teknik penyambungan, grafting ya. Nah, merupakan penggabungan dua tanaman yang berlainan sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman hias yang dapat diperbanyak dengan penyambungan adalah mawar atau adenium ya. Jadi ini bisa digabung atau disatukan. Nah, itu adalah contoh dari perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias. Selanjutnya teknik yang ketiga yaitu penanaman ya. Dengan penanaman dilakukan jika lahan tanaman sudah gembur. Jika terlalu kering nih, lahan dapat disiram terlebih dahulu. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari, jangan malam-malam gelap ya. Nah, selanjutnya teknik yang keempat yaitu pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanaman ya. Jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik atau anorganik ya. Jadi bisa beli nih di toko-toko pupuk yang tersedia atau bisa bikin sendiri. Dan langsung masuk ke teknik yang kelima yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi penyulaman yaitu penanaman kembali tanaman yang mati ya, rusak atau pertumbuhan tidak normal. Penyiraman pun disesuaikan dengan kondisi tanaman. Nah, biasanya penyiraman dilakukan juga di pagi hari dan sore hari. Dan ingat, airnya juga jangan terlalu berlebihan, apalagi kalau hujan ya tidak perlu disiram lagi tentunya kalau di luar ruangan. Tapi kalau ada ditutup seperti dengan atap ya kita baiknya disiram ya rutin agar tanaman tidak mati atau layu. Kita masuk ke teknik yang keenam yaitu pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman atau yang biasa kita sebut dengan hama. Pengendalian organisme pengganggu dilakukan agar bisa mengendalikan organisme yang mengganggu pertumbuhan, produksi, dan kualitas hasil tanam ya. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida atau secara manual dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang serta memungut hama mengganggu tanaman. Saat ini sudah banyak tersedia pestisida alami ya, bisa beli di toko-toko tanaman hias atau mungkin di toko-toko bahan kimia ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk teknik yang terakhir yaitu teknik yang panen dan pasca panen. Nah, ini adalah teknik yang ditunggu-tunggu oleh para petani atau para pelaku usaha tanaman hias. Panen dan pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati agar kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen dapat dihindari. Panen dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, biasanya pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya. Contohnya ada tanaman hias daun, bunga potong, tanaman dalam pot, dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan produk tanaman hias yang akan dipanen. Ya, kalau bunga berarti diambil bunganya saja. Kalau ada daun berarti diambil daunnya, seperti itu. Oke, itulah bagaimana kita tadi membahas tentang budidaya tanaman hias. Kita sudah membahas tadi tentang pengertian budidaya tanaman hiasnya ya, dan juga kita sudah membahas tentang bahan-bahannya, dan juga kita tadi sudah membahas tentang jenis-jenisnya, dan juga kita terakhir sudah membahas tentang teknik dari budidaya tanaman hias. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini tentang budidaya tanaman hias. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar video ini terus berkembang dan channel ini terus bisa bermanfaat untuk yang lain. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.